kampung katanya. Tapi kita bukan orang kampungan. Kita dari kampung tapi tidak. Nah, dalam rangka itu maka kemudian satu komponen yang sangat penting yang harus dibangun oleh kita semua adalah kualitas SDM. Tidak boleh ada anak karang taruna yang tidak sekolah. Tidak boleh ada anak karang taruna yang menganggur, itu tidak boleh. Tidak boleh ada anak karang taruna menjadi bandar togel gitu. Bandar narkoba gitu. Saya bilang juga tenang. Jangan. Jadi kenapa kemudian kami di Karang Taruna Kabupaten mendorong teman-teman untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Satu, orang yang berilmu itu makomah mahmudanya di atas. Orang yang berilmu itu tingkat derajatnya paling tinggi. Meskipun ahli ibadah itu masih di bawah orang berilmu. Nah, kemudian kalau kamu mau mencari dunia dengan ilmu, kalau mau mencari akhirat dengan ilmu, kalau dua-duanya mau dicari dengan ilmu. Atau kemudian kamu mendorong teman-teman harus bersekolah. Apakah sekolah itu harus di lembaga pendidikan formal? Enggak. Kita mencoba mendrive sekolahnya tanpa definisi bebas. Jadi media kita, lingkungan kita semuanya menjadi wahana bersekolah. Bersekolah itu mengambil ilmu, mengambil pelajaran, bahasa agamanya mengambil hikmah. Nah, cara berpikir yang paling penting kalau kita menjadi orang intelektual adalah cara berpikir positif. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan berpikir negatif. Bahasa agamanya don, iri, dengki gitu. Karena itu energinya kan keluar itu negatif. Dan ketika energinya keluar negatif itu mantul. Semuanya akan mantul berbalik. Itu akan berbaliknya negatif. Jadi semesta ini akan memberi magnet dari kita akan keluar, kemudian akan memantulkan kepada kita. Kalau yang kita keluarkan negatif, maka yang berbalik juga negatif. Jadi kita semua, saya mohon jangan berpikirnya negatif. Wah, Kang Nono mendik temen ya. Kang Nono itu sudah lihat. Ya, kita akan jadi ada side sisi lain contoh yang sekarang lagi marak ya, konsernya itu ya, BPIP ya. Wah, banyak yang semuanya. Coba deh kita cari sisi lain dengan bahasa berhusnudon. Apakah ini menjadi bagian dari kontribusi para seniman untuk membantu penggalangan dana? Atau caranya bisa virtual, bisa recording direkam gitu ya, siaran tunda dan seterusnya. Daripada kita habis menghujat pemerintah, wayanya begini kok, ngumpulin orang selesai gitu. Coba digeser cara berpikirnya. Ini bagian dari kontribusi para seniman untuk penggalangan dana. Lalu apa kontribusi kita? Kalau kontribusi seniman bisa menggalang dana, apa kontribusi kita? Apakah kontribusi kita hanya menghujat pemerintah? Apakah menghujat? Nah, itu kita balik. Lalu kemudian mencoba berpikir positif. Nah, kalau sudah berpikir positif, maka yang ada di cara pandang kita, di mindset, di install otak kita adalah satu, ketika kita menemui masalah,
tidak masalah, bukan masalah, tapi ini tantangan. Beda antara masalah dengan tantangan. Kalau tantangan, misal apa ya, apa contohnya tantangan itu? Pemerintah melarang keluar rumah misalnya, harus pakai masker. Saya sudah lontarkan ke teman-teman, ini loh, ada masalah bahwa orang dilarang keluar rumah dan harus kalau keluar rumah harus pakai masker. Bagi kita, saya melihat nih, itu peluang, itu tantangan yang kemudian diambil oleh Mas Asrofi dari Perbutulan, yang jahit masker 1000 lusin. Itu belum ramai kayak gitu. Belum ramai. Kalau sudah setiap tantangan menjadi peluang, setiap masalah menjadi peluang, maka cara berpikir positif itu yang dibentuk. Kalau ada larangan pemerintah terus ngegelendeng, bisanya ngegelendeng ya Pak, gitu, bersula gitu ya, ngomel-ngomel, itu yang keluar cara berpikir negatif. Simpan itu, delete, buka yang positif. Apa makna pemerintah melarang? Apa makna pemerintah tidak membolehkan? Itu dicari. Dan kemudian akan muncul peluang, Ketika pemerintah mengharuskan stay at home, kemudian orang jualan drop gitu ya, itu menjadi peluang. Apa peluangnya? Orang satu tempat membutuhkan, satu tempat membutuhkan konsumsi, satu tempat membutuhkan penjualan. Ya kan? Kalau kita berpikirnya peluang, kita ambil. Jangan sampai diambil oleh ojol. Jadi warga kita, siapa yang stay at home, siapa yang punya nilai ekonomi, punya unit ekonomi, itu bagian kita. Itu namanya mengambil peluang dari setiap masalah. Nah, di video itu, kenapa saya share video itu? Itu bagian dari berpikir positif, bahwa apapun itu pasti bisa. Fokus, lakukan profesi, apapun pekerjaannya. Ketika kita bicaranya profesi, ketika kita bicaranya kemampuan, ketika bicaranya keahlian, itu pasti bisa. Seorang waitress hotel ya, bagi saya sih luar biasa itu. Saya belum pernah di hotel di Indonesia bisa membersihkan meja seperti itu. Belum pernah saya lihat. Nggak tahu kalau teman-teman yang sering mainannya hotel ya. Masih bisa. Tupah. Itu belum pernah. Belum pernah saya tahu yang begitu. Yang saya tahu ini aja, cuma makan padang loh, yang piringnya sampai ngerembel gitu. Nah itu baru saya tahu itu. Ada 16, 32 biju kita tahu. Artinya bahwa ketika orang lain datang ke kita, ke Indonesia, datang ke Cirebon, datang ke Plumbon, datang ke Lurah, mau berkompetisi dengan kita, sudah tidak zamannya lagi koneksi KKN, ini si ponakan saya, ini si saudara saya. Nah, sekarang bicaranya kamu bisa apa? punya sarjana, punya D3, punya SMA, kalau hanya selembar kertas nggak kepake. Loh, lantas buat apa kuliah? Kan gitu ya. Kalau ujung-ujungnya nggak kepake. Teman-teman, bersekolah, berkuliah itu dalam kerangka membangun kerangka berpikir.
membangun kerangka berpikir itu tidak mudah. Orang yang sarjana itu dalam kategori orang yang harus menghasilkan sebuah atau bisa merubah atau bisa membentuk sebuah peradaban. Itu kerjanya sarjana S1, S2, S3. Kalau SMA itu baru mempelajari. Kan ada bahasa agamanya tuh ada madrasah diniyah gitu ya. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian ma'had. Nah, di awal itu ya cuman ya mengenal, membaca. SMP itu membaca. Kalau SD, TK itu mengenal. Kalau sudah bicaranya S1, S2 itu kan itu adalah sosok orang yang harus melakukan perubahan yang harus membentuk peradaban. Maka kemudian dibutuhkan orang-orang yang kerangka berpikirnya jelas. Karena apa? Karena dia akan membentuk peradaban. Peradaban apa? Sekarang sekolah mulai daring. Kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang punya kerangka berpikir yang bagus, daring itu nggak bisa. Bagaimana cara buat daring? Pembelajaran jarak jauh nggak bisa. Maka kemudian berkuliah, bersekolah itu dalam rangka membangun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang seperti apa? Kerangka berpikir yang logis, yang rasional, yang sistematis. Kalau ada anak kuliahan, ada anak sekolah SMA, cara berpikirnya masih sama dengan SMP, berarti ada yang salah di proses. Before, proses, after. Pendaftaran murid baru, pembelajaran KBM, lulus, kan gitu ya, ijazah. Kalau ijazah atau output afternya sama dengan before, maka prosesnya ada yang salah. Kalau kita kuliah, kemudian cara berpikirnya sama dengan anak SMA, sama dengan anak SMP, berarti ada yang salah di proses perkuliahan. Mbuh kuliah nitip absen baik. Buhangnya bolos ya kan gitu. Jadi ketika ditanya, mohon maaf Pak, kemarin saya nggak ikutan pelajaran itu. Karena ada kerangka berpikir yang tidak dibangun, karena kemudian yang dijual adalah selembar kertas. Jadinya ketika sudah lulus, kemudian dia cerita ke emaknya, ke bapaknya, "Mah, ini Tete kan udah lulus, ini kerjanya mau di mana?" Ah, itu sudah salah. Itu investasi orang tua yang salah. Investasi orang tua yang gagal. Kalau ada anak-anak teman kita nih kan mau jajan jasa, kandangi, iki kita nih bisa lulus S1 loh. Cum laude. Woi. Anak kerjaan beli. Ah, itu udah salah. Udah salah tuh di sini. Nah, kemarin saya ketemu dengan lulusan salah satu perguruan tinggi, ini real cerita ya, Mas, anak kerjaan dulu gitu, mana ngobrol di masjid, kata saya tidak mau Anda menjadi karyawan, tapi saya mau Anda menjadi bos. Masa kalah sama tukang cilok itu nggak sekolah, tapi dia menjadi bos di bisnisnya. Jadi paham ya? Kalau kita sudah punya kerangka berpikir, punya kemampuan intelektual, jangan pernah menjadi karyawan, jadi bos, jadi pemilik. Bahasa ekonominya, bahasanya jadi entrepreneur, punya wirausaha. Ya resiko wirausaha, jatuh bangun itu resiko. Jadi kalau kerangka berpikirnya jelas, yang bisa menghitung. Banyak kok ceritanya Pak wirausaha sukses dan seterusnya di internet banyak. Gimana menjadi wirausaha yang sukses. Nah, karena itu teman-teman, video itu menjadi tantangan buat kita. Orang lain sudah memiliki skill seperti itu,
punya kemampuan seperti